Shalom, kita bersama lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya damai Allah dan sukacita Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saudara-saudara. Mazmur 84 kali ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Dan saya akan baca dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Inilah kehidupan Kristiani, atau kehidupan di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Bahwa mengiring Kristus, saudara-saudara, adalah kehidupan yang dikatakan di sini terus naik ke atas dan tidak turun ke bawah. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa itu adalah rencana Allah. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah hati Bapa surgawi kita. Untuk kita senantiasa terus naik ke atas dan tidak turun ke bawah. Nah, dalam Mazmur ini kita belajar, saudara-saudara, bagaimana kehidupan orang percaya di sini digambarkan. Bagaimana sehingga dia bisa terus semakin lama berjalan, bukannya semakin lelah, bukannya melemah, bukannya menjadi loyo, tetapi dikatakan semakin lama dia berjalan menuju kepada tempat yang disediakan oleh Tuhan dalam kekekalan, justru dia semakin kuat. Tentunya yang dimaksudkan kuat di dalam sini adalah kehidupan rohnya, kehidupan jiwa, mentalnya saudara, iman, kepercayaannya kepada Tuhan. Semakin dia serupa di dalam gambaran Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang dia maksudkan. Dan ini membuat saudara-saudara, bukannya orang berjalan di dalam Tuhan semakin lama saudara dia menjadi semakin lelah, bosan, ya, boring kata orang saudara. Tidak. Seharusnya saudara kita mengalami sebuah peningkatan yang terus menerus. Kita mengalami saudara-saudara naik di dalam iman, di dalam segala bidang kehidupan kita mengalaminya apabila kita sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam firman Allah di sini. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjadi sebuah kenyataan saudara-saudara? Dalam firman Tuhan ini kita melihat beberapa hal. Paling sedikit ada 2 hal dia sampaikan kepada kita. Dia berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Diam di rumah Tuhan bukan berarti saudara-saudara dan terus-menerus memuji Allah, bukan berarti bahwa terus-menerus dia tinggal di gereja, dia hanya beribadah, saudara-saudara, tidak. Tetapi saudara-saudara, ini adalah tentang berbicara tentang kehidupan orang percaya yang dibangun di atas kebenaran, yang dia bangun dan mengakarkan hidupnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dalam segala persoalan apapun, dia mengakarkan dirinya di dalam kebenaran firman Allah. Orang-orang yang seperti ini saudara, adalah orang-orang yang membangun hidup di atas fondasi yang kokoh, yang kuat, yang walaupun ada badai, walaupun ada gelombang, walaupun ada angin, ada hujan deras, percobaan, kehidupan, ujian, dan berbagai macam godaan-godaan apapun saudara-saudara. Karena dia berakar dalam atau dibangun di atas dasar yang kokoh yaitu batu saudara-saudara. Maka gelombang, badai, hujan deras itu tidak menghanyutkan, tidak menumbangkan dia. Dia tetap berdiri kokoh. Inilah dimaksudkan saudara, bahwa walau di lembah Baka, dia bukannya saudara-saudara di sana menjadi hancur, tapi dia membuat lembah Baka. Lembah Baka adalah lembah yang tidak ada kehidupan sepertinya saudara-saudara. Orang biasa, orang dunia berkata itu adalah tempat yang kering, katakanlah demikian. Tetapi kehadiran orang percaya yang bersandar, yang sadar, membangun hidupnya di atas kebenaran firman Allah, membuat tempat itu menjadi basah. Orang-orang mengalami kehadiran Tuhan di situ. Orang-orang mengalami saudara-saudara mujizat-mujizat Tuhan. Orang-orang mengalami saudara-saudara akan kuasa dan keselamatan dari Tuhan karena kehadiran orang itu yang ada di tempat itu saudara.
Inilah saudara-saudara kehidupan orang percaya yang dibangun terus-menerus, yang diam di dalam rumah Tuhan. Ini sama seperti yang Mazmur 90 mengatakan, saudara, 92 mengatakan, ditanam di dalam bait Tuhan, maka dia akan tumbuh di pelataran Allah, dan dia akan berbuah makin tua, makin gemuk dan segar. Artinya makin lama dia berjalan, usia bertambah. Mungkin secara fisik kelihatan menjadi tua, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Sama seperti Musa. Di umur 80 tahun panggilan Tuhan datang kepada Musa. Sama seperti Kaleb. Di umur 80 tahun dia meminta gunung. Dan gunung yang dijanjikan itu, saudara-saudara, adalah tempat raksasa. Itu adalah penduduknya adalah raksasa yang terbesar pada masa itu. Tetapi dia berkata, kekuatanku saat ini sama seperti pada 40 tahun yang lalu ketika aku berumur 40 tahun. Dan dia merebut gunung itu, saudara-saudara. Inilah seharusnya orang percaya yang terus-menerus membangun hidupnya di atas janji, di atas kebenaran firman Allah. Dia tidak lesu, dia tidak lelah berjalan, dia tidak bosan. Justru semakin lama, semakin hubungannya dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dan semakin mengalami keindahan-keindahan Tuhan itu, saudara. Itulah yang dikatakan diam di rumah Tuhan dan terus memuji-muji Allah. Allah menjadi, saudara-saudara, fokus hidupnya. Dia menyadari bahwa Allah hadir. Keberhasilan Yusuf, saudara, karena dia menyadari Allah bersama dengan dia. Sehingga godaan, cobaan, dan semua apapun yang dilakukan terhadap dia, dan semua fitnahan yang dituduhkan padanya, itu tidak menggoyahkan dia. Karena dia sadar Allah menyertai dia. Dan karena penyertaan Allah lah, maka Yusuf berhasil di segala jalannya. Karena itu, saudara, kalau engkau mau berhasil di segala jalanmu, bukan kuat gagah kita, tetapi karena penyertaan Tuhan. Sadarilah, saudara, akan hal ini. Bagaimana kita terus mengalami penyertaan Tuhan? Adalah dengan terus kita terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan kebenarannya. Berjalan dalam firman-firman dan janjinya. Maka, saudara, engkau akan sadar senantiasa bahwa ada Tuhan yang lebih besar di dalam engkau. Yang mengatasi segala perkara. Yang membelah lautan, saudara-saudara. Dan yang berjalan di atas gelombang laut. Allah yang sama yang memberikan kuasa yang sama kepada kita. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air, tapi Petrus juga berjalan. Tapi bagaimana Petrus berjalan di atas air? Waktu dia fokus kepada Kristus. Kalau saudara fokus kepada Kristus, artinya membangun hidupmu di atas kebenaran dan janji Allah. Maka saudara, air gelombang apapun kehidupan ini, engkau tidak ditenggelamkan. Tapi engkau akan berjalan di atasnya mengatasi semua. Inilah kehidupan Kristiani yang sejati, saudara. Yang tidak mudah goyang. Yang melewati lembah air lembah yang baka, maka dia mengubahnya menjadi lembah mata air, jadi tempat yang tidak ada kehidupan diubahkan menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan. Inilah panggilan kita orang percaya. Yang kedua dia katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Seberapa besar sih kekuatan manusia, saudara? Itu sangat terbatas. Kemampuan manusia, kepintaran manusia, saudara-saudara, kecerdasan manusia itu sangatlah terbatas. Tetapi Allah, dia adalah pencipta langit, bumi, laut, dan semesta alam. Kekuatannya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Namun ingat, kasihnya juga tidak terbatas. Kalau engkau sadar dalam hidup ini berjalan, mengerjakan segala hal dengan kesadaran bahwa kekuatan Allah tidak terbatas, maka Yesus berkata begini, kalau engkau punya iman sebesar sebiji sesawi saja, dan engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Saudara, kalau kita berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu hal yang sudah pasti. Tetapi Yesus berkata, kalau kita percaya, maka bagimu pun tidak ada yang mustahil. Wow, itu hal yang istimewa buat kita, saudara-saudara. Manusia berdosa yang diangkat, diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita seperti didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara memiliki iman Kristus untuk memindahkan gunung-gunung. Ini adalah perkara yang besar, yang luar biasa. Ini keistimewaan buat kita, saudara-saudara. Karena itu, jangan andalkan kekuatanmu. Itu menghasilkan kutuk dalam hidup ini. Tapi dalam segala hal, ayo bersandar dalam kuasa Tuhan. Ayo bersandar dalam kebenarannya. Ingat kepada janjinya. Dan percaya
bahwa itulah saudara-saudara sumber kebahagiaan, sumber keberhasilan. Dan itulah yang membuat kita, memampukan kita saudara, membuat situasi yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Membuat hal-hal yang selama ini saudara-saudara sepertinya kegagalan bisa diubahkan menjadi keberhasilan yang baik dalam hidup ini. Jadi saudara, bagi orang percaya kata Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Berbahagialah orang yang terus-menerus memuji Allah, diam di rumah Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah, dan yang menjadikan Tuhan kekuatan dalam hidup ini. Engkau melewati lembah yang baka, lembah yang tidak ada kehidupan saudara. Engkau bisa mengubahkannya karena iman. Karena tempat engkau berpijak adalah kebenaran. Firman yang telah membentuk langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Dan firman itulah saudara, engkau hidup di dalam, tinggal di dalam, berdiri di atasnya, dan bertindak berdasarkan kebenaran itu. Maka engkau akan membuat tempat-tempat kering itu menjadi basah. Haleluya. Dan menghasilkan berkat-berkat dari kehidupanmu. Itulah panggilan orang percaya. Kayaknya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Firman Tuhan ini saudara-saudara memberikan kekuatan dan mengangkat kita. Bahwa Tuhan ingin dalam hidup engkau naik terus. Naik di dalam iman. Di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Dan di dalam segala segi hidupmu. Dia ingin melihat engkau senantiasa mengalami kemuliaan dan berkat dan keberhasilan. Hanya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Dan senantiasa berjalan di dalam kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu senantiasa menyertai. Engkau membawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi Tuhan. Adalah kehendak-Mu, adalah rencana-Mu Tuhan. Adalah hati-Mu ya Bapa untuk membawa anak-anak-Mu lebih tinggi dalam hubungan dengan Engkau. Di dalam mengalami segala berkat-berkat, kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, baca terus firman-Nya, hidup di dalamnya, bangun hubunganmu terus dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan ingin engkau naik level terus dalam hidupmu dari waktu ke waktu. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.